Selamat malam Bapak Ibu. Semuanya sehat? Amin. Kita belajar dari Mika 4 ayat 8 dan Lukas 2 ayat 7 sampai ke 8. Judul tema Natal kita malam hari ini adalah Migdal Eder. Jadi di sana ada bahasa Ibrani, kalau huruf gundulnya saya masih bisa, tapi untuk membacanya sudah agak susah karena sudah sangat lama tidak membaca Alkitab bahasa Ibrani. Yang satu mem, yang seperti cebal itu gimel, yang seperti siku itu dalet, dan yang seperti itu lamet, seperti itu. Di sana ada tulisannya, tetapi saya masih sedikit hafal tentang huruf alfabet gimel seperti itu. Yang kedua yang di bawahnya adalah ayu, dalet, dan res. Jadi ini belum ada kata a, i, u, e, o, karena dalam bahasa Ibrani yang modern ada tambahan lagi tentang a, i, u, e, o nya, jadi bisa dibaca. Jadi ini tidak ada huruf yang membantu, tapi orang-orang pada zaman dahulu luar biasa, dan ini adalah Migdal Eder. Sudah ketemu sudah? Dari Mika 5, Mika 4 ayat 8 sudah ketemu? Nah, kita belajar hari ini Mika 4 ayat 7. Kita baca bersama-sama. Sudah ketemu ya? Kalau yang belum ketemu di format sudah menuliskannya Mika 4 ayat 7. Sudah ya? Mari baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan engkau, loh ini itu, kayak duduk diri. Wes dapat video ya, sorry. Sorry yang ke-8. Berarti aku bisa nulis ya. Sorry, maafkan saya Bapak Ibu Saudara semuanya. 1, 2, 3. Dan engkau, hai menara hai kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang jauh, kerajaan atas putri Yerusalem. Saudara, di gambar ini yang sudah saya bagikan yang pertama tadi, yang pertama, dan gambar di samping ini adalah Migdal Eder, artinya menara kawanan domba. Migdal Eder ini berada di tengah-tengah padang belantara, padang penggembalaan, atau tempat ditampungnya domba untuk korban persembahan di bait Allah. Saudara, jadi Migdal Eder ini berada di tengah-tengah, saudara-saudara. Semuanya tuh domba-domba di sana tuh seperti ternak. Karena apa? Ribuan domba ada di sana. Karena apa? Semua imam itu menjaga domba. Jadi ketika Yesus lahir itu di sini, saudara, di Migdal Eder. Jadi karena dianggap sebagai kandang domba, karena apa? Nanti penjelasannya. Nah, saudara, di tengah-tengah ini ada banyak sekali kawanan domba yang dijaga bukan oleh penggembala biasa, tapi para imam-imam yang setiap hari ngecek ini apakah ini layak dikorbankan, apakah ini layak untuk menjadi persembahan seperti itu. Saudara, sehingga pada waktu itu imam tugasnya ketika tidak di bait Allah salah satunya di sini menjaga kawanan domba, saudara. Nah, selanjutnya, saudara perhatikan hal ini. Fungsi dari Migdal Eder itu adalah pertama melihat, menjaga kawanan domba apakah ada yang tersesat atau terluka atau ada serangan dari binatang buas, sehingga para gembala itu segera cepat untuk menolong para kawanan domba ini. Saudara, kalau kita dalam angan-angan kita, namanya menara itu pasti dulu, ya betul. Namanya menara itu pasti tinggi menjulang. Karena apa? Fungsinya untuk melihat sekitar seperti itu. Karena apa? Kalau ada menara di sana, orang yang ada di atas pasti bisa melihat. Melihat apa? Melihat di sekitarnya. Sama seperti ini. Fungsi utamanya adalah melihat kawanan domba di sekitarnya. Apakah ada yang tersesat? Apakah ada mungkin yang sedang kejidet dengan tumbuhan berduri lah, atau mungkin sedang diterkam binatang buas seperti itu, atau dia butuh pertolongan, atau dia sedang sakit, dia bisa melihat. Dan di Migdal Eder ini, ketika dia sakit, domba-domba dimasukkan. Ketika dia melahirkan, domba-domba dimasukkan. Ketika ada serangan buas, semua domba-domba, ayo masuk, ada binatang buas, ayo masuk.
Mungkin seperti itu saudara-saudara, dalam bahasa saya seperti itu. Bahasanya saya nggak tahu. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa. Bagaimana saya katakan luar biasa? Tempat yang seharusnya menjadi menara kawanan domba, tetapi menjadi tempat lahir Yesus Tuhan kita. Ada amin? Bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa, Tuhan yang mau menjadi manusia? Saudara, jika ada orang yang tidak percaya Tuhan jadi manusia, berarti orang-orang yang tidak pernah percaya pada kuasa Tuhan. Ada amin? Orang yang tidak percaya jika Tuhan bisa menjadi manusia, berarti dia tidak pernah percaya akan kuasa Tuhan. Karena Tuhan bisa menjadi apapun. Amin. Tuhan bisa menjadi apapun. Jadi orang yang tidak percaya dengan kuasa Tuhan, dengan dia bisa menjadi manusia, berarti dia tidak pernah percaya akan kuasa Tuhan. Yes. Dia salah satu orang-orang yang mungkin menjadi orang yang ateis. Karena apa? Karena sudah tidak percaya kuasa Tuhan. Gimana? Jika dia percaya kuasa Tuhan, berarti dia juga percaya dong, dia bisa menjadi apapun yang dia kehendaki. Tapi karena dia mau menolong manusia, dia mau menjadi manusia sama seperti kita. Ada amin. Ini luar biasa saudaraku. Migdal Eder adalah menara kawanan domba, tempat dia melihat bagaimana apakah para imam ini Bapak melihat, oh domba itu sedang sakit di sana, dia tarik domba itu ke menara Eder. Itu apa? Untuk disembahkan di sana, untuk diobati di sana. Wah, itu sudah waktunya melahirkan. Ditarik domba itu di sana, dirawat di sana. Waduh, ada binatang buas, ayo masuk. Saya bisa bayangkan, karena pada belantara tadi berapa mil? 1 sampai 4 mil. 1 mil itu 1000 langkah. Saya nggak tahu apakah 1 langkahnya ada 1 meter ya. Nggak ada yang nggak ada. Ya mungkin sekitar 3 hektar atau mungkin 3.000 berarti. Saudara, mana terjadi? Tempat yang menjadi tempat penampungan domba, sehingga Yesus lagi di palungan. Karena di tempat merawat domba-domba, Yesus lagi di sana. Nah, mari perhatikan itu. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Ada apa saudara? Ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi gembala-gembala di padang itu begitu cepat ketika mereka melihat Yesus dilahirkan. Karena apa? Karena para imam yang menjadi gembala pada waktu itu bertugas menjaga kawanan domba. Saudara, ketika belajar ini, saya ingatkan istri, banyak buku, dibaca banyak buku. Kenapa? Saya mau belajar yang mendengar suara dulu baru mengerti. Ketika saya mendengar suara, oh iya, saya baru belajar. Saya menemukan ini itu di Wikipedia. Sudah bisa mengklik yang senang dengan internet itu di Wikipedia tentang Migdal Eder. Klik aja Migdal Eder seperti apa. Tapi saya bahkan hari ini Migdal Eder fungsinya apa? Tapi kita hubungkan dengan sejarah bagaimana Yesus lahir pada waktu itu. Tetapi engkau hebat wahai Mika 1. Hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripada akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, sudah digariskan Tuhan. Kenapa orang-orang Yahudi menolak? Salah satunya kenapa di Migdal Eder, kenapa gak di kerajaan Herodes, kenapa gak di tempat orang kaya, kenapa gak di hotel? Saudara, ini yang terjadi pada waktu itu karena mereka salah satunya itu menolak. Tapi jangan ini, orang-orang yang menolak bahwa Tuhan bisa menjadi manusia, ada orang-orang yang tidak pernah percaya bahwa Tuhan punya kuasa. Karena Tuhan kita punya kuasa sehingga dia mau jadi manusia sama dengan kita. Saudara, semua di Migdal Eder dimulai. Nah, di Migdal Eder dimulai. Kenapa
harus di sini. Pertanyaan buat kita, gimana? Kenapa sih migdal eder? Kenapa harus sementara kawanan domba? Boleh kawanan singa kayak saya sangat seperti itu ya. Boleh di kawanan opo kayak masuk kawanan domba lemah seperti itu. Perhatikan nanti. Kenapa pertanyaan kita saya akan bertanya, kenapa sih kawanan domba? Kenapa sih di kandang domba? Kenapa seperti ini sih Tuhan? Karena bisa saja Tuhan kan Tuhan, bisa saja menjadikan ya tempat hotel kayak saudara. Tapi ini bukan kandang biasa. Yohanes 1:29, apakah ada yang ketemu? Saya minta kalau teman-teman untuk membacakannya. Yohanes 1 ayat 29. Yang sudah itu silakan dibaca. Demikian firman Allah. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-nya." Yohanes Pembaptis berkata apa? Lihatlah anak domba Allah. Kenapa harus di sini? Saudara, setiap penebusan dosa, setiap orang memberikan persembahan kepada Tuhan, itu harus melalui korban bakaran mereka. Dan persembahan mereka adalah domba jantan yang tidak bercacat dan tidak bercela, yang sudah dipersiapkan di sini, di migdal eder ini. Karena semua yang mempersiapkan persembahan korban itu di migdal eder. Perhatikan ini. Sehingga Yesus mempersiapkan dirinya menjadi domba Allah. Dari mana? Dari migdal eder. Ketika orang-orang para imam mempersiapkan korban di migdal eder, dia mempersiapkan dirinya menjadi domba Allah, anak domba Allah. Sebagai apa? Sebagai persembahan yang kudus, yang tidak bercela. Amin. Wow. Ternyata belajar tentang kita luar biasa, saudara. Jika para imam mempersiapkan korban persembahan melalui domba-domba itu di sini, Yesus memulai kelahirannya di sini juga untuk mempersiapkan dirinya sebagai domba Paskahnya. Yesus di sini. Jika orang-orang Yahudi, orang-orang yang tahu tentang Taurat, orang yang mempersembahkan korban di bait Allah, mereka pasti datang ke sini untuk memilih dan dipilihkan imam. Ini yang terbaik, ini yang terbaik, ini yang terbaik. Tapi Yesus memulai menjadi korban persembahan yang kudus itu, di mana semua orang sudah mempersiapkan di sini. Dan Yesus mempersiapkan dirinya sendiri. Dimulainya di migdal eder. Wow, sudah, bukankah itu luar biasa? Persiapkan diri. Jika orang-orang mempersiapkan dombanya di sini, dia mempersiapkan dirinya, dimulainya dirinya sendiri tentang Injil dari migdal eder menjadi persembahan yang kudus. Banyak orang yang bingung tentang Injil, karena Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Sehingga seringkali orang berkata Injil kamu palsu, Injil kamu palsu. Orang berkata Injil yang benar yang disampaikan Filipus, karena Yesus pernah mengajarkan tentang dirinya sendiri. Saudara, yang jadi Filipus lain tentang Yesus Kristus itu. Jadi jangan bingung. Kita punya kitab Injil namanya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, menceritakan tentang Yesus, sehingga disebut Injil. Karena Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Jika sudah dikatakan ceritanya, mana Injil yang benar? Injilmu sudah palsu, sudah dipalsukan. Injil benar karena apa? Karena kamu dapat sentuhan Yesus. Karena Injil itu bukan masalah kitabnya. Karena kitab Injil itu menulis tentang Yesus. Karena Injil adalah Yesus itu sendiri. Injil itu apa sebenarnya artinya? Kabar sukacita. Yesus yang menjadi manusia, mempersiapkan diri mulai dari mana? Natalnya dimulai dari mana? Di mana ini? Halo, dari mana sih aku? Kandang domba. Kandang domba apa? Migdal eder. Yang mempersiapkan Natal dari migdal eder. Wah. Nah.
imam akan melihat, oh itu dombaku sudah mau diterkam singa. Sehingga ngapain? Pasti saya tidak percaya kalau ada binatang buas arep nyampe, arep nyokot sapi ini awet dewi, pedus awet dewi. Apa kita berkata, ayo makan wedhusku, seperti itu? Enggak ya? Enggak toh? Saya pernah diceritain sama teman-teman yang ada di Yanto itu, anjingnya saudara kami itu lepas dan ada kambing gembanya Mbah Suwardi Kardi itu sudah diangon dan akhirnya apa? Dicopot, waduh sih itu memang baik. Dicopot sampai buahnya benar-benar seperti itu. Makanya apa ya, punya anjing harus mengobatkan, harus diairkan seperti itu. Itulah domba. Ketika diserang dia nggak mau melawan dengan sudah. Perhatikan ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Apa saudaraku? Lawanmu si iblis, terus berjalan melingkar dan mencari orang yang dapat ditolaknya. Gimana itu? 1 Petrus 1:5. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Terus Lawan musuh iblis berjalan keliling. halo saudara dan saya itu ibarat apa? Kita itu domba-domba Allah akan katakan seperti itu. Dan kita itu seperti di Migdal Eder. Yes. Migdal Eder sudah ada Yesus yang ada di sana. Migdal Eder itu menjaga kawanan domba. Migdal Eder ketika ada binatang buas, dia akan kirimkan imam-imam untuk menghalau binatang buas. Jika sekarang ini ketika ada bahaya dan tantangan, Tuhan akan kirimkan malaikat-malaikat yang menjaga saudara dan saya. Amin. Amin. Itu terjadi di dalam hidup kita semuanya. Karena ada Natal di sana, ada Yesus di sana, sudah ada di sana. Yes. Migdal Eder ada Yesus yang akan menjaga kita semuanya. Sehingga saya berikan gambar singa yang menutupi primate merkopo. Mulai suatu tangan. Biasanya untuk primate biasanya. Isin. Isi mau? Gimana? Kenapa? Masa iblis sudah dikalahkan Yesus. Saya pernah ilustrasi. Saya seperti singa yang berjalan keliling, mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat telan. Ini khotbah Natal, tapi sama seperti khotbah Paskah. Singa, iblis, jadi gambarkan singa ini. Saudara masih ingat yang saya katakan? Singa ini berkeliling. Kita takut. Masih manusia kok. Gimana? Delok jombrongnya singa, masih wedi. Kecuali bahu. Singo. Bahu singa. Bahannya singo. Ngerti jombrongnya itu mau berduduk singa, pasti wedi. Gimana? Nah, roti banget kan. Orang mungkin roti. Kecuali singa kecil gitu. Singa wedi dua. Lemu seperti itu, terus ketemu di bubuk rambutnya. Nah, jauh lah ketemu singa wah duduk seperti itu. Semua orang pasti ketakutan. Bahkan pun dia akan lari, akan mungkin main gimana jadinya dia berlindung dari singa. Tapi tahukah saudara, singa yang berkeliling ini yang mengaum mencari mangsa untuk telannya. Masih harus saya katakan, dia giginya sudah dirompahkan sama Tuhan. Cakarnya sudah dihancurkan sama Tuhan. Dia nggak punya kuasa lagi. Karena apa? Yesus sudah menjadi domba Paskah buat kita semua. Dia hanya bisa menakuti, tapi nggak bisa memangsa kita. Katakan amin. Dia yang berkuasa untuk memberikan ketakutan buat kita. Tapi dia tidak bisa mengalahkan kita karena ada Migdal Eder sudah ada Yesus dalam hidup kita semuanya. Wow. Sekarang kita berdoa. Melihat, menjaga kawanan Tuhan. Apakah ada yang tersesat?
binatang buas, sehingga para gembala akan segera cepat membunuh hal tersebut. Migdal dari Yesus, para domba-dombanya Allah. Ada Yesus di Migdal. Jadikan hidupmu seperti Migdal. Ada Yesus di hidupmu. Ketika ada masalah, perhatikan ini. Ketika engkau terluka, bukankah para imam-imam untuk menarik para domba ke Migdal, disembuhkan, dikuatkan, dilepas lagi. Ketika tersesat, bukankah para gembala-gembala ini akan mencari domba itu dikembalikan lagi di Migdal? Ketika ada binatang buas, bukankah para imam-imam untuk berperang berkelahi dengan para binatang buas? Migdal Eden sudah ada Yesus. Yesus sudah ada di sana, saudara. Bukan ketika ada di sana, Dia sudah menyembuhkan lukamu, katakan amin. Dia sudah memulihkan hatimu, menyembuhkan sakitmu, membebat setiap deritamu. Yes. Menguatkan engkau. Engkau akan berkata, tapi aku kurangnya bukan masalah sakit hati, aku kurangnya bukan masalah luka aku kurangnya bukan masalah pekerjaan, tapi aku kurangnya duit, Tuhan. Seperti itu. Perhatikan baik-baik di Migdal Eden. Bukan ketika Yesus, Tuhan juga kirimkan orang-orang Majus yang memberikan emas, kemenyan, dan uang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Wow. Saya saksikan hari sebelum Natal, kami sekeluarga bingung. Orang Batak berkata, kadang ada orang kepeng. Bang, kita tahu. Saya dicobai teman-teman, pinjam sana. Saya bilang dengan istri, gimana Pak? Dia istri, mari berdoa. Pakai berdoa dengan istri dan selesai. Dan itu mujizat. Pokoknya Jumat harus ada. Dan dia seperti itu. Bercerita pada mujizat. Dan ketika Jumat kemarin, ketika saya membuka MP3 saya, tak tutup ke istri, nyawa. Wah, nothing possible. Tidak ada mustahil. Saudara, Migdal ada Yesus. Jadikan hatimu seperti Migdal ada Yesus di hatimu. Amin. Dia akan menyembuhkan engkau. Seperti domba yang terluka akan digiring masuk ke Migdal yang disembuhkan. Seperti domba yang tersesat akan digiring masuk ke sana supaya dia tidak pernah jatuh lagi. Orang berkata, aku butuhnya duit, bukankah Yesus di sana Tuhan juga kirimkan orang Majus memberikan persembahan? Tidak ada yang mustahil dalam hidup kita semuanya selama sudah percaya pada Tuhan Yesus. Yes. Wow. Yesus lahir Natal buat saudara dan saya. Amin. Migdal Eden ada di hatimu. Yes. Dan jadikan hatimu Migdal Eden. Ada Yesus yang lahir kembali di bumi. Amin. Banyak orang-orang yang seringkali menjauh dari Tuhan. Tapi ingatlah, Yesus sudah lahir di Migdal Eden. Menarikkan orang tua, menyembuhkan yang terluka, beban yang terluka, memulihkan hati yang luka. Bahkan sesuatu yang mustahil pun orang berkata, aku tidak ada masalah pandangan, aku butuhnya buat kirimkan juga orang-orang Majus. Amin. Padamu. Yes. Kata pada samping anak darimu, tidak mustahil dalam Tuhan sebagainya. Amin.
wajahku seperti migdal Eden. Seperti Engkau lahir di sana. Dan hadirlah kembali di hatiku Tuhan. Karena kita tahu Yesus menyembuhkan hati, membantu kamu, memulihkan hidup. Ketika ada serangan binatang buas, bukankah kuasa sudah dikalahkan sama Tuhan di sana? Setan tidak bisa menakut-nakuti, tapi dia tidak bisa mengalahkan kita karena ada Yesus. Saudara, angkatlah tanganmu dan tirukan doa saya. Tuhan Yesus, hadirlah di hidupku seperti Engkau lahir di migdal Eden, tempat di mana Engkau memulihkan domba-domba yang terluka, tempat Engkau menarik kembali domba-domba yang tersesat, bahkan tempat yang mustahil ketika membutuhkan uang, Tuhan kirimkan orang Majus. Tuhan Yesus, berikan hatiku seperti migdal Eden yang siap dengan segala tantangan. Karena kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, sehingga tidak ada yang mustahil bagimu. Setiap kebutuhanku Tuhan cukupkan, setiap sakitku Tuhan sembuhkan, setiap deritaku Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima kuasa sembah Yesus. Terima kasih Tuhan buat Natal hari ini, buat kelahiranmu dunia yang kau menjadi sama dengan manusia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Naikkan sembahmu buat Tuhan. Naikkan sembahmu buat Tuhan. Naikkan sembahmu buat Tuhan. Yes. Naikkan sembahmu buat Natal yang sakit disembuhkan Tuhan, yang terluka dibuka oleh Tuhan, dipulihkan Tuhan semuanya. Tidak ada mustahil buat Tuhan. Tidak mustahil hidupmu selama percaya Yesus. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Yang luar biasa hidup. Yes. Haleluya. Sembah, 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 sembah. Sampai kau terima kekuatan dari Tuhan. Sembah Yesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Oh, haleluya. Terima sembah. Pujian, pujian. Yesus sudah mempersiapkan
Terkasih namamu. Tidak mustahil bagi Tuhan dalam hidupku. Oh, lengkap. Tidak ada mustahil dalam hidupku kalau kau percaya pada Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Segala berkat mulia. Katakan pada Tuhan, aku percayakan sepenuhnya hidupku pada Tuhan. Terima kasih. Masa depanku ada di tangan Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan. Kami percaya sepenuhnya hidup kami Tuhan Yesus, bahwa tidak ada yang mustahil buat Engkau dalam hidup kami. Amin, amin, amin. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau layak kami tinggikan, kami puji, kami sembah. Karena Kau mau jadi sama dengan manusia. Terima kasih. Kau menjadi domba Paskah buat kami. Amin. Sekali kami tahu ini adalah hari kelahiran Tuhan. Ya. Jadikan hati kami migdal adalah Tuhan Yesus. Ketika Kau ada, menjamin hidup kami semua. Ya. Ketika Kau ada, migdal menjamin sukacita kami. Dan kami tahu Tuhan, masalah selalu ada, tantangan selalu ada. Bahkan terkadang Tuhan izinkan sakit dari hidup kami sendiri. Tapi kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami karena Kau sudah ada di migdalnya dan di hati kami semua. Bersyukur Tuhan Yesus, bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Selamat. Kami terima kuasa Natal dari kami semua. Oh, Terima kasih buat Natal ini. Terima kasih buat Natal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur doa. Mari bersama